Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gangsar Ali Daroni dalam channel Gangsar TV. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi dan sharing-sharing mengenai bagaimana alur dan proses mengurus PTK baru ke Dapodik atau memasukkan PTK baru ke dalam Dapodik. Nah, ini mungkin banyak sekali teman-teman yang tanya dan bingung, masih kebingungan bagaimana alurnya memasukkan PTK baru ke Dapodik. Dan ini khususnya bagi teman-teman yang ada di SMA, SMK, dan di SLB di Provinsi Jawa Tengah. Dan apabila teman-teman di provinsi lain ada yang berbeda, saya mohon maaf nggih. Nah, kenapa saya ingin berbagi informasi untuk SMA, SMK, dan SLB ini menjadi satu? Karena di tiga instansi ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk SD, SMP, dan TK itu berada di bawah naungan kabupatennya masing-masing. Gitu. Jadi berbeda. Nah, untuk mempersiapkan dan memproses PTK baru agar bisa masuk ke dalam Dapodik ada berbagai langkah. Yang pertama itu ada kita mempersiapkan persyaratan yang harus kita bawa, dan persyaratan itu bisa diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Itu dari pihak sekolah kita harus mempersiapkan, kemudian kita bawa berkas itu ke cabang dinas. Nah, cabang dinas itu berbeda-beda tiap wilayah tergantung kabupatennya. Kalau ada cabang dinas wilayah 1, ada cabang dinas wilayah 2, itu nanti berbeda-beda dan itu ada tempatnya masing-masing. Setelah kita ke cabang dinas dan sudah diverifikasi, kita akan dibuatkan pengantar dan kita harus membawa berkas-berkas persyaratan itu ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang ada di Semarang. Setelah itu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di sana akan memverifikasi dan barulah kita bisa memasukkan PTK baru tersebut ke Dapodik. Ya, oke. Apa saja yang persyaratan yang perlu kita persiapkan untuk menambahkan PTK baru? Oke, yang pertama yaitu mengisi form PTK baru. Nah, untuk tahun 2020 ini ada perubahan ya. Kalau dulu itu cabang dinas itu sering disebut BP2MK. Nah, sekarang itu istilahnya yaitu cabang dinas dan formnya pun berbeda. Kalau teman-teman yang masih menggunakan form yang masih ada bertuliskan BP2MK, nah itu perlu kita ganti karena BP2MK itu sekarang sudah namanya menjadi cabang dinas. Nah, setelah PTK tersebut mengisi form yang penambahan PTK baru, barulah kita mempersiapkan yang pertama yaitu fotokopi ijazah terakhir atau ya lulusan terakhirnya apa. Misal kalau guru wajib minimal S1 karena memang persyaratan terbaru itu untuk guru minimal harus S1. D3 bisa nggak Mas? Nggak bisa. Saya pengalaman pernah mengajukan guru yang lulusannya itu baru D3, tetap nggak bisa karena persyaratan yang terbaru ini wajib minimal S1 untuk guru. Nah, kalau untuk tenaga kependidikan, baik itu TU, baik itu terapis, itu bisa, nggak S1 nggak apa-apa. Tapi kalau untuk guru, itu wajib minimal S1. Jasa terakhir, selanjutnya yaitu fotokopi KK, kartu keluarga, kemudian fotokopi KTP. Ya, selanjutnya yaitu ini penting sekali yaitu SK pengangkatan. SK pengangkatan ini untuk teman-teman yang di sekolah swasta itu berarti SK pengangkatan sebagai PTK atau guru di sekolah tersebut dari yayasan. Kalau yang swasta terserah mau statusnya GTT, guru tidak tetap, atau guru tetap yayasan, itu tergantung dari teman-teman atau di sekolah masing-masing. Itu tergantung ya, jadi pengangkatan dari yayasan. Kalau dia sebagai tenaga kependidikan, dia sebagai apa? Misal tenaga tata usaha, berarti ya dia sebagai tenaga kependidikan tata usaha di sekolah tersebut yang diangkat dari yayasan gitu ya. Itu. Kemudian kalau dari sekolah negeri itu pengangkatnya dari pihak yang berwenang, yaitu kepala sekolah, mungkin guru diangkat sebagai GTT di sekolah negeri tersebut. Itu SK-nya harus membawa. Penting itu. Kalau nggak ada SK gimana Mas? Ya nggak bisa, harus dipenuhi. Itu. Selanjutnya yaitu surat tugas dari sekolah ya.
surat tugas dari sekolah itu ya, misal kalau guru mengajar di sekolah tersebut, dia mengajar kelas berapa, kemudian mendapatkan jatah berapa jam mengajar di semester itu saat dia mengajar, dan dari tahun berapa. Nah, itu harus dikompleti, dan kalau bisa itu 2 tahun terakhir kalau untuk tugas mengajarnya ini, dan harus komplit, ada datanya, tanda tangan dari kepala sekolah, karena ini dari sekolah berarti tanda tangannya dari kepala sekolah, dan dicap, wajib harus ada capnya dari sekolah. Itu surat tugas dari sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu analisis kebutuhan PTK baru. Nah, analisis kebutuhan PTK baru ini sering disebut dengan form R10. Form R10 ini penting dan wajib dibawa, karena saya pernah itu mengajukan, lupa nggak bawa. Nah, itu juga bisa, harus diisi. Untuk teman-teman yang belum punya form R10 dan mungkin tidak bisa dan tidak punya, teman-teman bisa minta ke saya, bisa DM lewat Instagram saya yang ada di deskripsi ya, bisa di follow dan DM. Oke. Untuk selanjutnya yaitu surat permohonan tambah PTK baru ke BP2MK atau cabang dinas ya, sebutannya sekarang itu cabang dinas. Nah, itu isinya surat permohonan itu kita intinya memohon agar dibuatkan surat pengantar dan diverifikasi agar bisa menambahkan PTK baru ini ke Dapodik dan dibawa ke Dinas Provinsi Jawa Tengah untuk yang cabang dinas. Gitu teman-teman, semua persyaratan tadi dari form PTK, kemudian dari KK, KTP, ijazah terakhir, terus SK pengangkatan, surat permohonan, surat tugas. Oh ya, tambah lagi apabila ada PTK tersebut mungkin menjabat sebagai kepala sekolah, itu SK-nya harus dibawa. Kalau memang PTK baru itu diangkat sebagai kepala sekolah dan belum masuk Dapodik, itu SK pengangkatan kepala sekolahnya harus dilampirkan juga fotokopi. Nah, semua persyaratan tadi dijadikan satu map, dikasih klip, kemudian dibawa, dan jangan lupa untuk dibawa berkas aslinya. Nah, penting ini. Jadi selain kita bawa fotokopinya, kita wajib membawa berkas asli dari berkas tersebut. Jadi kalau tadi KTP, fotokopi KTP, kita wajib membawa berkas asli KTP. KK juga gitu, kita harus bawa KK asli. Ijazah juga gitu, kita wajib membawa ijazah asli, ijazah terakhirnya. Nah, berkas yang sudah kita persiapkan tadi beserta berkas aslinya kita bawa ke cabang dinas. Nah, di cabang dinas nanti kita akan kita temui di bagian untuk penambahan PTK baru, nanti biasanya ada. Nah, biasanya kita kasihkan berkas-berkas tadi, kemudian kita mau meminta untuk diverifikasi bahwa berkas tersebut sesuai dengan persyaratan, dan kita nanti kalau sudah sesuai dengan persyaratan akan dilihat disesuaikan dengan berkas aslinya tadi yang kita bawa. Kemudian nanti kita akan dibuatkan surat pengantar. Nah, jadi yang berkas aslinya tadi yang saya bilang tadi itu tidak ditinggal loh ya, tapi berkas aslinya itu hanya untuk sebagai verifikasi, hanya dilihat ini sesuai nggak atau dengan berkas aslinya. Jadi jangan ditinggal, nanti hilang ya, tapi hanya untuk berkas verifikasi. Nah, setelah kita nanti di cabang dinas mendapatkan verifikasi bahwa itu sudah sesuai dengan persyaratan, tanda tangan dari yang bagian PTK baru, dari bagian PTK di cabang dinas, barulah nanti kita dapat surat pengantar dan kita harus ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Nah, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah nanti kita akan menuju ke bagian PTK, di bagian PTK teman-teman. Jadi saya lupa namanya Pak siapa, jadi pokoknya di sana tanya saja di bagian PTK. Kemudian kita utarakan bahwa tujuan kita untuk mengajukan PTK baru. Nah, di PTK baru itu nanti kita juga sama, kita lampirkan berkas-berkas yang sudah saya sebutkan di awal tadi, seperti ijazah, fotokopi ijazah dan lain-lain tadi beserta aslinya, dan harus dibawa juga. Sampai di sana, sesampai di Provinsi Jawa Tengah, di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di bagian PTK tadi, berkas kita akan diverifikasi lagi.
kemudian akan disesuaikan lagi dengan berkas asli atau berkas aslinya sama atau tidak. Apabila sudah sesuai, barulah nanti di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah akan memasukkan PTK tersebut ke Dapodik. Nah gitu, jadi operator yang ada di sekolah itu akan menunggu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memasukkan data PTK baru itu ke server Dapodik dari sekolah tersebut, dan nanti kalau sudah masuk barulah di Dapodiknya disinkronkan, nanti otomatis PTK tersebut akan masuk ke data pokok pendidikan di sekolah tersebut gitu. Dan untuk prosesnya berapa lama, itu saya pengalaman paling cepat PTK baru itu dimasukkan itu 2 minggu. Tergantung sih teman-teman sih, ada mungkin yang lebih cepat, ada yang mungkin lebih lama, tergantung antrian juga kan ya, jadi berbeda-beda. Nah untuk teman-teman mungkin ada yang bertanya, Mas, kalau untuk yang teman-teman PTK baru yang dari tenaga kependidikan apa prosesnya sama? Sama, jadi kalau PTK baru baik guru maupun tenaga kependidikan itu sama. Jadi prosesnya, alurnya itu kurang lebih seperti itu. Apabila ada perubahan yang terbaru mungkin ya nanti akan diinformasikan lagi dan akan saya buatkan video lagi. Gitu ya teman-teman, proses dalam mengurus PTK baru untuk memasukkan ke Dapodik. Nah untuk lika-likunya sih ada banyak. Jadi teman-teman kuncinya itu bagaimana melengkapi persyaratan itu agar langsung sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau teman-teman tidak, data atau berkasnya itu tidak komplit, nanti kalian akan wirawiri, harus ke wirawiri apa ya, bolak-balik, harus ke cabang dinas dulu, habis dari cabang dinas baru ke Dinprov. Nanti teman-teman bolak-balik dan akan menghabiskan waktu dan tenaga gitu. Jadi harus dikompliti dulu berkasnya. Apabila sudah komplit baru ke cabang dinas oke, barulah kita ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Begitu teman-teman alur proses dalam mengurus penambahan PTK baru ke dalam Dapodik. Nah untuk video-video selanjutnya tunggu dan pantengin terus channel Gangsar TV, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.